Mumpung gue inget, gue udah kasih bapak gue nggak ya? Kayaknya gue kasih deh. Mam, mam, aku ada kasih mami inhaler nggak waktu di Thailand, dari Thailand? Inhaler apa lagi kagak tahu itu, fix yang sedot-sedot ke hidung. Ih, ada deh, dikasih nggak? Hah? Apa aku kasih minyak angin sama balsem doang ya? Nggak, pokoknya kalau aku ada kasih inhaler, kalau itu di belakangnya di pantatnya bisa diputer ya. Itu ada minyak anginnya ternyata ya, aku punya kemarin aku buang. Ternyata belakangnya ada minyak anginnya. Udah, sayang dong. Dua apa satu? Lupa. Ya buangnya ada yang udah dibuang di hotel, ada yang udah buang. Iya, ini dikasih tahu sama netizen belakangnya pantatnya bisa dibuka ternyata. Ah, elah. Enggak ada, udah lumayan lama. Masuk tong sampah belum dibuang. Kan sayang. Enggak, pokoknya kalau mami aku ada kasih belakangnya bisa dicopot ya. Iya, tuh ada minyak. Ini bener. Jadi bis belakangnya pantat. Nggak tahu, kan nggak tahu. Iya, mak gue suruh pungut katanya ke tong sampah. Mana gue tahu? Gak tahu. Ini kan juga dikasih tahu. Aku kira dibohongin, ternyata bisa. Ya sayang, ya udah deh. Ya pokoknya gitu aja ya. Oke. Ya gitu doang, jangan dibuang. Maksudnya dikasih tahu belakangnya ada minyak anginnya. Penting lah. Oke, bye. Ya udah pokoknya kasih tahu gitu ya. Ya bye. Dah. Gue nggak tahu, gue kira lu orang bohongin gue. Soalnya kan kayak gini nggak kelihatan, siapa yang tahu belakangnya ada minyak anginnya bisa diputer. Kan gue kagak pernah beli gini, jarang. Mami Ipel yang mana? Rugi lah, kan sayang, mubazir bukannya rugi. Maksudnya gue tuh nggak tega, tau nggak? Gue tuh nggak orangnya, bukan masalah duitnya, maksudnya gue tuh nggak tega kalau kayak ibaratnya nih kayak nasi aja ya. Gue makan di mana gitu ya, nasi atau apa makanan, kalau anak punya nggak habis pasti gue yang habisin. Terus kayak apa gitu, lip balm kalau belum habis pasti gue congkelin. Bukannya pelit atau gue soal duit nih, cuman kayaknya sayang aja gitu. Maksudnya kayak mubazir gitu loh, kayak nggak tega gitu, nggak tega bawaannya. Iya, untung gue live sambil nyedot beginian ya. Ya, lu sih suruh puter-puter, ini kan jadi mengsol. Ada dokter Oki. Dok, gantiin dong. Inhaler aku kemarin kebuang, nggak tahu belakangnya ada minyak anginnya, dok. Bercanda, dok. Pedes lagi bibir gua. Bare face gini mirip Soima ya nggak apa-apa lah, Soima kan cantik. Dok, gantiin gua, bercanda dok. Pinjem bem aja deh, pinjem bem. Pedes lagi bibir gua. Itu bagian dari OCD gak sih? Enggak lah, bukan OCD. Gue tuh emang dibiasain dari mak gue. Kayaknya sih mak gue tuh. Gue tuh dari dulu gitu. Maksudnya emak gue bilang kalau misalnya kayak pesen makanan, pesen banyak gak apa-apa, yang penting lo harus habisin gitu. Jadi tuh gue selalu di otak gue tuh sampai sekarang tuh kayak gitu. Dan anak-anak gue gak ada yang bisa kayak gitu karena bapaknya gak gitu. Bapaknya tuh dasar kalau laki tuh sukanya begitu ya, pesen banyak makannya icip. Tapi kok nggak gemuk. Ya abis itu gue intermittent. Ya panas lagi, overheat. Iya, kita lihat dulu bapaknya yang mana. Lu gatel lagi, dok, gatel nih pundak.
Gue diliatin dokter Oki, gue jadi salting loh dok. Ih dokter jangan kasih gitu dong, jangan kasih macan kecil, kasihnya yang gede. Bercanda, bercanda dok, bercanda dok, jangan dok, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu dok. Enggak dok, bercanda beneran. Jangan dok, jangan dok, jangan dok. Dok ampun, nggak bisa ngebales ya dok. Udah gue matiin juga nih live ini kalau ada dokter Oki mulu nih. Nggak ngantuk nggak Ci? Enggak, gue kan emang sering live malam. Dok kemarin live saya di ban dok 24 jam nggak bisa live. Ci macan kecil itu gue tahu semua gift di sini mahal, makanya gue bilang dok, ini saya kasih barcode aja gimana, jadi kagak dipotong sama TikTok. Si dokter udah tahu gift di sini dipotong 70 hampir 80%. Oh iya buat inhaler ya dok ya, makasih loh. Maksud gue bilang-bilang dok kalau mau nge-gift. Nes mau nge-gift nih, transfer aja dok, centing gitu. Jadi nggak dipotong 1,2 juta. Langsung 1,2 juta. Kalau di sini kan dipotong sama TikToknya. You look tired. Enggak, emang begini. Ntar kalau gue masih cerah malam-malam jam segini, lu kira gue abis dari LC lagi Jadi berapa kalau dipotong? Nggak tahu itu hasil aslinya aja berapa. Lumayan buat ganti inhaler yang kebuang. Alhamdulillah ya dok ya. Ih makasih loh dok. Makasih dok. Gue nggak bisa ngebales sama dokter Oki. Atuna. Udah berapa Ci yang kebuang? Kayak waktu itu satu di Nihi. Udah lama kan gue ke Nihi. Terus satu lagi berapa? Mungkin 1 minggu 2 minggu lalu. Ci aslinya dulu miskin ya. Iya miskin gua. Iya miskin, gua dari dulu miskin. Gak punya apa-apa. Ci jaga lilin gak? Nah, gua udah bilang gua ketemu tuyul tiap hari, makanya alis gua botak biar bisa ngeliat tuyul. Dari orok kayak banget. Kayak Bem lah, yang dari orok kaya banget mah. Bem. Si Bem. Ci nggak jualan. Bingung apa yang mau dijual. Ci sakit ya kok mukanya merah, tadi habis digosok. Habis dipijit mukanya. Tahu nggak kenapa tuyul botak? Gue mau jawab tuh takut dosa, nggak deh, nggak jadi. Agnes sedih. Emang Orkai tidur malam-malam? Ya kan mau ngarit ngarit nyari gift di sini. Matanya kelihatan capek. Iya besok gue kalau live jam segini dandan ya, pakai bulu mata palsu, pakai alis gitu. Kita nggak boleh loh, kita ada dokter skincare, kita di sini tuh nggak boleh terlalu cantik. Yang penting kulit kita glass skin kalau kata dokter Oki itu begitu. Bukan begitu dok? Jangan lupa pakai DNA Dino. Aku takut. Udah takut Dokter Oki langsung kabur. Dokter Oki langsung kabur.
hilang. Kabur, dokternya udah kabur. Aduh, muka gue merah. Aduh, anjir. Aduh. Tadi ada paling depan. Gua ngomong DNA, Dino, ini kabur. Aduh, capek gua. Sampai merah muka gua. Aduh. Cemburu lo nanti Pepsi. Enggak lah. Apa? DNA Selamun. Selampe kali. Emang baru live lagi kemana? Kemarin gue live, cuman live gue sempet ke suspend 24 jam. Katanya ini apa namanya bullying. Padahal gue bilang alis gue botak. Mungkin dikiranya gue ngomongin alis orang lain botak gitu loh. Iya, padahal gue lagi mau ngalis, terus tiba-tiba live gue mati. Dibilang katanya bullying. Ngintip dulu. Dokter. Dan apa Dena Dino. Aduh. Aman minum kopi malam-malam. Ini isinya air. Sendirian aja Cira. Kalau malam-malam itu namanya ini apa namanya, kita mau, kok gue jadi bodoh, apa, mau demo. Ini isinya buat air putih tuh, cuman tumbler doang. Ini air putih bukan kopi. Ci, gimana biar ada suara apa gitu. Rumah Pondok Indah bukan, enggak, gue di Simprok. Belakang ada apa belanjaan, mau yang mana? Popmart, Chanel, item YSL, ini YSL juga, ini tas Labubu, ini Labubu, udah nggak ada. Oren mah ini belum bukan baru beli. Lampunya Swarovski, merek Swarovski. Aduh. Tanggapan khususnya udah, tadi gue udah lihat, udah lewat, udah tadi udah dibahas. Pernah diganggu enong-enong nggak? Amit-amit nggak pernah sih. Amit-amit nggak pernah dan jangan sampai. Amit-amit nggak pernah dan jangan sampai. Nggak lagi flu, gue suka aja ciumin ini. Kameranya jernih banget, makasih. Nggak sakit. Kalau Ani kasih panggung sekalian ya sekalian lu pajang tuh mukanya di Gatsu. Tolong jangan ganggu laki orang. Lu pasang mukanya segede gaban. Nah, gitu caranya. Bayar billboard di Gatsu kalau perlu. Ide bagus, iya, begitulah harus. Jadi semua orang tahu. Tergantung sih sejauh mana ya. Maksud gue gini, kan banyak banget nih kayak drama-drama orang yang nge-up aib pasangannya, udah sampai rame apa segala macem, sampai dikira mau cerai apa segala macem, tapi ujung-ujungnya balik ya, which is sebenarnya nggak apa-apa. Bukannya melarang kayak misalnya orang yang lagi ribut atau ada masalah rumah tangga mau sampai selingkuh kek, tapi salah satu pihak pasangannya bisa menerima tuh, menurut gue ya udah terserah, itu kan urusan rumah tangga lu gitu kan. Cuman kan tapi kan permasalahan lu udah lu up ke publik kan, jadi pastinya banyak orang yang berpendapat. Terus tiba-tiba lu udah ngejelek-jelekin pasangan lu di sosial media,
orang semua Indonesia tahu, terus lu balikan lagi. Kayak gitu menurut gue ya aneh. Kalau misalnya lu nih sampai apa ya, ada terjadi sesuatu di pernikahan lu, terus tapi lu nya belum yakin mau cerai sama pasangan lu, ya jangan di up ke sosial media, kecuali kalau lu udah yakin mau cerai. Karena apa? Kalau lu balik lagi kan yang jadi lucu lu udah jelek-jelekin pasangan lu tapi lu balik lagi, kan lu yang jadi dihina orang. Terus juga kalau misalnya lu balik lagi tapi lu udah pernah ngejelek-jelekin pasangan lu, yang kasihan kan anak lu. Yang kasihan kan anak lu. Kok nanti mikirnya misalnya, kok mama begitu sih jelek-jelekin papanya, padahal kan dia masih bapaknya nih, lu masih sama bapaknya, lu masih jalan terus sama bapaknya. Gitu, menurut gue bukan yang ngelarang lu apa ya, bukan mendukung kalian untuk cerai sih, tapi lebih kepada kalau memang belum matang banget, kalau memang masih ada kemungkinan untuk balik lagi, alangkah baiknya lu lebih wise-nya lu jangan umbar dulu di sosial media. Gitu, karena demi kebaikan buat lu nya juga, laki lu juga, anak-anak lu juga. Karena menurut gue ya, biar gimana pun kalau lu udah nikah, sejelek-jeleknya pasangan lu tapi lu masih belum mau cerai, tandanya lu mesti jaga dia punya wibawa. Mau istrinya kayak mau suaminya kayak, lu mesti jaga dia, lu gak boleh jelek-jelekin dia. Kecuali kalau lu udah gak mau sama dia. Kalau lu masih mau jadi pasangannya dia, istrinya atau suaminya dia, tapi lu jelek-jelekin pasangan lu, tandanya yang bodoh kan lu. Kenapa masih mau kelakuan pasangan lu udah kayak begitu? Bener kan? Suamiku hobinya silent treatment, nah susah tuh. Yang kayak gitu ya, berarti lu tipenya harus nanya, ada apa sih gitu? Diem aja, sariawan lu, gitu. Gus Mitfa udahlah, capek lah. Nanti aja udah, pokoknya kita nanti aja ya, nanti. Bandonya nggak ada merek, ini dikasih sama temen gue gratis, temen gue beli di Thailand. Nia tuh siapa Nia? Mau bisa sampai sekurus itu tulangnya nongol. Gue mau segemuk waktu gue lagi hamil pun tulang gue begini. Mungkin karena gue tinggi kali ya, jadi tulang gue lebih gede gitu loh. Maksudnya structure bone badan gue tuh lebar, bahu gue lebar, jadi tulang gue lebar. Waktu gue naik 22 kilo pas hamil pun juga gue ada tulangnya begini. Cuman gak senonjol inilah, cuman nonjol juga gitu. Emang begini, gue mau segemuk sampai gue bunting gede pun juga tulang gue ada. Lu cari deh kayaknya foto gue waktu hamil, gue ada pernah post, kok lu lihat tuh tulang gue juga ada tetap. Gue masih waktu hamil gue pasti pakai kemben gitu-gitu. Tapi udah naik 22 kilo. Tips diet, gue nggak diet. Tadi juga abis makan durian 1 bulat. Terus gue abis makan nasi empal. Terus gue abis makan roti, kan temen gue buka roti. Tadi gue abis makan roti, ada kali roti kecil-kecil gitu, 8 biji. Memang tipe tulangnya begitu, iya. Gue walaupun tulang gue nonjol, tapi pipi gue nggak bisa tirus banget. Jadi sekurus-kurusnya gue kayak gimana pun, pipi gue tuh nggak bisa sampai celong, ngerti nggak? Padahal gue pengen pipi gue celong, tapi nggak bisa. Cuman pipi gue lebih celong daripada, maksudnya pipi gue lebih tirus daripada zaman gue masih muda. Mungkin lebih banyak baby fatnya juga ya dulu ya. Terus kan nggak perawatan juga. Kenapa merah? Tadi abis digosok. Nggak merah sih sebenarnya, cuman memang tone tuh kalau gue gini nggak merah kan. Cuma memang kayak adjustment lightingnya tuh kalau kayak gue gerak ke arah mana kelihatannya slightly lebih merah. Padahal kalau kayak begini nih gimana sih benernya tuh nggak merah kan? Nggak merah. Cuman iya memang tuh beginilah kulit yang sehat itu kalau misalnya cerah gitu loh, cerah bukannya merah, gimana ya? Kayak ada pakai blush onnya dikit gitu, bukan yang mandeg ngedebeg gitu, bukan yang putih ngedebeg gitu, bukan yang kayak putih tembok gitu, tapi yang merona gitu. Betul. Spill skincare dibilang tadi DNA Dino.
kegiatan gue besok, sebenarnya gue ada prestige gala besok, cuman gue malas. Gue ada prestige gala, tahunan prestige. Setiap tahun kan pasti ada acara gala dinner gitu. Kecil-kecil geragas, kecil-kecil gue tomboy. Lingkar mata beda warnanya, kayak mana beda warna? Masa sih? Beda tah lingkar mata. Beda tah lingkar matanya. Sama. Audrey udah bobo. Paling lama tidur sampai berapa jam? Gue biasa sih hari-hari jam 5 udah bangun. Dia pakai kamera apa? Di sini gue pakai Samsung BBTB 178 54 sampai 56 kilo. Jadi gue itu sekarang sudah tidak pernah diet, dalam artian kalau ada makanan enak di depan mata gue ya gue makan. Tapi di saat berat gue udah 56 kilo, gue akan slow down lagi nih biar balik ke 55 54 lebih. Terus kalau gue udah di angka aman kayak 54 55 lagi, gue makan lagi yang banyak gitu. Samsung seri apa? S24. Iya, masa kecilnya di Jakarta, betul. Nggak perlu ganti ke Z-Fold lah. Oh, Z-Fold nggak suka gue. Gue ada Z-Fold yang bukan yang terbaru ya, yang tahun lalu punya. Nggak kepake, terlalu berat ya, terlalu gede. Iya, gue tuh kalau setiap bawa inhaler kemana-mana gue suka giniin, gue suka cetak-cetek sama kayak temen gue. Jadi gue kalau sama temen gue kanan kiri bunyi cetak-cetek, celetak-celetek. Akademik gue kenapa? Siapa tadi yang nanya gue akademik gue kenapa? Cici kalau mereka pakai Soima, iya nggak apa-apa, bagus, Soima kan cantik. Akademik pinter karena kutu buku atau karena gue jarang belajar? Gue jarang belajar, cuman nggak pernah bolos, nggak pernah apa. Cuman kalau disuruh belajar ya kayak belajar bukan yang sampai kayak buku semua gue hafalin gitu, nggak juga sih. Cuman ya masuk aja gitu. Kayak sekolah nggak pernah bolos, selalu tepat waktu. Gue tuh selalu kalau ngambil kuliah aja tuh gue dari pagi sampai sore tuh yang nggak berhenti gitu tipikalnya. Z-Fold 6 lebih ringan, udahlah ribet aja gitu, maksudnya terletak teletuk gitu, tekuk. Pre-love aja gue nggak pernah pernah sih, maksud tapi jarang, tapi bisa sih yang itu di pre-love, soalnya nggak ada isinya. Jadi tuh kayak untuk backup aja gitu, nggak pernah dipakai. Ini juga kayak Samsung gue ini sebenarnya backup aja. Nomornya masih nomor lama yang gue punya dari zaman gue kelas 5 SD. Ini nomor gue inget banget ya dulu zaman gue SD, harga nomor itu semahal harga handphone. Jadi zaman dulu tuh kalau nomor cantik ya, zaman handphone baru-baru yang punya pakai SIM card tuh, gue inget banget nomor cantik itu bisa 2 juta, 3 juta. Dulu juga handphonenya masih seharga 2 jutaan, 3 juta. Nah gue masih pakai nih sampai sekarang. Ini nomor gue nih dari zaman gue kelas 5 SD. Bapak gue beliin gue handphone. Gue hebat juga ya dulu kelas 5 SD gue udah pakai handphone ya. Anak gue aja nggak punya handphone sekarang kelas 6. Enggak, emang pakai inhaler udah pasti sakit.
Kartu apa Mentari? Ini di handphone yang ini. Tapi yang tahu nomornya cuma keluarga doang. Gue ada nomor ini juga, nomor kerja, nomor kantor buat yang semua orang tahu. Tapi yang ini nih nomor dari zaman SD ini keluarga aja yang tahu. Dulu pakai BlackBerry, nggak pakai BlackBerry yang apa sih yang ditutup-tutup itu? Communicator. Dulu zamannya pertama kali gue punya handphone Nokia 6210. Tuh baru keluar tuh kayak keren banget tuh Nokia 6210 yang segede begini tuh yang ada antenanya. Gue beli warna merah marun. Tuh handphone pertama gue tuh kelas 5. Berarti tahun berapa ya? Gue 87. Kalau kelas 5 itu berarti gue umur berapa? Umur 10 ya? Iya. Berarti itu tahun 97. Jos Tanto iya kenal. Apalagi HP lipat Samsung. Iya bisa patah kali sama gue. Nggak enak lah itu berat. Kalau ini kan tinggal sama jempol gitu doang. Pakai Samsung dari kapan? Waduh gue nggak inget tuh kapan ya. Udah lama banget. Pokoknya dari zaman Samsung keluarin Samsung Note, gue udah pakai Samsung. Jadi gue tuh selalu Samsung iPhone gitu. Selalu ada Samsung, selalu ada iPhone. Jadi karena gue tidak pernah bisa decide, gue pakai Samsung apa nih? iPhone dulu sih yang jelas, iPhone dulu. Dari iPhone, gue punya iPhone itu dari zaman iPhone 4. Gue pertama kali punya iPhone dari iPhone 4. Sebelum gue pakai iPhone 4, gue itu apa salah ya? Nah, oh ya, abis iPhone 4, pas iPhone 5, gue itu punya BlackBerry Porsche. Ya, BlackBerry Porsche yang warnanya silver tuh, yang segede gini. Akhirnya gue tetap beli terus iPhone. Nah, si BlackBerry-nya gue ganti Samsung karena gue nggak mau ngebuang nomor gue. Monyet. Jadi gitu ceritanya. Jadi iPhone dulu baru Samsung. Karena gue nggak bisa memilih antara iPhone dan Samsung. Ada plus minusnya lah. Jadi kalau misalnya gue nonton konser tuh ya, yang selalu gue pakai adalah Samsung. Kenapa Kak Fitri kenapa? Kenal Kak Fitri Salhuta itu kenal. Gue kenal Kak Fitri. Gue beli iPhone 16. Gue tuh nggak selalu ganti iPhone. Gue nggak selalu ganti handphone tiap tahun. Gue tuh kan ganti handphone kalau sudah tidak cukup memorinya. Ini handphone gue aja iPhone 15. Baru ganti setelah iPhone 11. Jadi sebelum iPhone 15 gue punya iPhone 11. Iya. Baru gue ganti iPhone 15. Tapi ini iPhone, gue itu juga kenapa gue ganti iPhone 11 gue sampai ke iPhone 15, karena iPhone 11 gue itu 512 GB. Udah nggak cukup isinya, dan gue itu nggak pakai iCloud. Jadi gue tuh selalu ditaruhnya di handphone. Semua kalau kayak gue ngonten, gue video-video apa tuh di handphone. Nah, jadi ini yang gue terpaksa harus ganti iPhone 15 karena ada 1 tera. Jadi gue beli 1 tera. Nah mungkin nanti gue akan ganti handphone lagi kalau 1 tera gue udah habis. Kalau iPhone ada 2 tera, gue beli dah tuh 2 tera. Kalau bisa 10 tera dia beli. Enggak lah, gue nggak mau ganti sih. Maksudnya iPhone gue tetap iPhone, Samsung gue tetap Samsung. Gue males gitu loh kalau misalnya kayak ganti-ganti gitu tuh kadang ribet. Kalau kayak sekarang kan iPhone tuh iPhone gantinya tinggal taruh aja, lu transfer semua.
Kenapa nggak aktif di IG lagi? Aktif. Siapa bilang gue nggak aktif di IG? Malah sekarang gue lebih sering di IG daripada di TikTok. Karena di IG itu viewsnya sekarang lebih konsisten dibandingkan di TikTok. Kalau di IG kadang misalnya views tuh nyampe udah ada nih kayak rutenya nih. Views tuh bakal nyampe kalau 100 ribuan ya sekitar 100 ribuan gitu. Kalau di TikTok tuh bisa bener-bener yang satu views bisa 10 juta, besoknya cuma 10 ribu tuh bisa. Gue lagi nggak nonton drakor, sebenarnya gue pengen nonton Love Next Door, soalnya kan gue mau ketemu si Jung Hae In ya. Gue kagak tahu lagu filmnya bagaimana. Gue cuma nonton Jung Hae In itu yang pas main sama Jisoo Snowdrop, sisanya nggak tahu. Korea darurat militer, nggak tahu. Tanggapan tentang Agus ya udahlah, capek gue. Aku pacaran tapi beda agama, gimana? Nggak apa-apa, emang kenapa? Lu kalau nanya gue sih nggak bakal kenapa ya. Karena gue juga dari dulu bodo amat sih soal itu. Dan gue pun tidak akan melarang anak gue kalau misalnya nanti anak gue punya pasangan atau pacarnya atau calon pasangannya beda agama, nggak masalah. Selama dia juga tidak, gue juga nggak akan maksain anak gue harus di agama gue. Jadi terserah aja, kalau misalnya ntar gedenya anak gue mau pindah agama ya nggak apa-apa. Saran korset, nggak pernah pakai korset gue, jadi nggak tahu. Dulu pernah pakai Vertu, nggak pernah. Tapi nggak dipakai, cuma punya doang. Nonton The Glory nggak nonton. Apa alasannya? Lebih milih Samsung waktu konser? Iya, kamera. Nggak tahu ya, gue udah bener-bener coba kanan sama kiri, event temen gue semua gue kasih lihat gitu ya. Berarti kan setara ya, S24 sama Samsung 15 S24 sama iPhone 15. Dengan posisi yang sama gue jajarin, Samsung itu selalu lebih bagus di tempat gelap. Di tempat gelap dan di tempat yang kayak lampunya kayak terlalu sinkron antara gelap dan terang gitu loh. Kalau di konser kan kayak suasana di kitanya tuh gelap tapi di panggungnya tuh terang sekali. Jadi terkadang backlight ke kita kan. Nah, biasa Samsung tuh lebih bagus ngambilnya kayak gitu. Kecuali kalau misalnya posisinya semuanya terangnya rata nih, atau kayak ngambil view apa gitu ya yang terangnya rata, nggak kayak belang belentong begitu, tuh biasa iPhone lebih bagus. Nggak tahu sih, itu perasaan gue ya. Gemukan dikit pasti cantik. Gue nggak mau jadi cantik, say. Nanti takut laki orang banyak yang naksir sama gue, repot. When the phone ring nanti aja ya, kalau udah selesai. Gue nggak mau nonton ongoing, capek gue. Suka Lee Min Ho gak? Suka lah. Orang gue sampai nyamperin ke Malaysia, masa gue gak suka? Artis Korea